Imam Kodari mensekakmat Megawati Soekarno Putri. Bisa jadi karena Megawati yang tidak mau pensiun dari ketua umum sehingga menyalahkan orang lain atau menyalahkan Joko Widodo. Mungkin catatan saya ada 3 ya, mendengar pengantar tadi. Pertama, kalaupun misalnya ada keinginan seseorang untuk menjadi ketua umum bagi PDI Perjuangan, apa itu salah? Kalau orang itu jadi kader partai politik, ingin jadi ketua umum tuh saya kira sah-sah saja tuh. Kecuali kalau memang PDI Perjuangan ini telah menjadi partai tertutup ya. Menjadi partai keluarga terah murni gitu. Tetapi setahu saya nggak ada tuh di ADRT-nya itu melarang selain keluarga Bung Karno untuk menjadi ketua umum. Jadi saya kira harus diluruskan dulu bahwa kalau ada orang mau jadi ketua umum PDI Perjuangan dan dia kader PDI Perjuangan, menurut saya itu boleh ya. Justru pikiran-pikiran bahwa tidak boleh ada pengganti Bu Mega itu pikiran yang tidak demokratis, itu satu. Yang kedua, soal upaya mau ambil alih PDI Perjuangan dan itu kemudian membuat Bu Mega batal pensiun. Sekarang pertanyaan saya, yang jadi titik soal ini sebetulnya apa? Karena ada yang mau ambil alih atau karena Bu Meganya memang nggak mau pensiun gitu dari PDI Perjuangan. Catatan saya kan Bu Mega ini kan udah berapa tahun ini jadi ketua umum PDI Perjuangan, udah berapa kali rapat. Tapi itu kan direstui oleh kader juga. Oh iya, tapi kan begini ya, kalau kita bicara partai politik demokrasi, katanya nggak boleh menjabat terlalu lama. Kalau ada ide dan gagasan untuk menjabat lebih lama, maka itu melanggar demokrasi. Nah sekarang apakah itu cuma berlaku pada tataran negara ataukah juga itu berlaku pada tataran partai politik gitu loh. Jadi menurut saya itu juga satu persoalan. Yang ketiga, Pak Jokowi dibilang kekuasaan, bukan Pak Jokowi ya, disinyalir lah kira-kira gitu, ada sinyalemen bahwa kekuasaan sekarang bukan untuk kesejahteraan rakyat. Nah saya kira itu jelas tidak berlaku bagi Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi banyak memberikan bantuan kepada masyarakat terutama pada masa COVID, nggak bisa dibantah. Kedua, banyak membangun infrastruktur untuk kepentingan rakyat, lalu hilirisasi agar dananya bisa untuk pembangunan, lalu memberikan bantuan sosial, kartu Indonesia Sehat, sekarang bisa berobat gratis, kartu Indonesia Pintar, bisa pendidikan. Jadi menurut saya kalau ada sindiran bahwa kekuasaan bukan untuk rakyat, pasti itu salah. Itu bukan zamannya Pak Jokowi, zaman presiden yang lain. Saya ke Mas Eno, Bung Kodari saya tahan di sana. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Megawati Soekarno Putri mengaku sudah berumur 77 tahun dan seharusnya dia sudah pensiun menjadi ketua umum. Namun demikian dikarenakan ada orang yang akan mengambil alih ketum PDIP, maka Megawati Soekarno Putri tetap bersedia menjadi ketua umum kembali. Lo ya bener lah. Alah, umur 77. Kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mahasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Wartawan tulis gile. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Itulah Megawati Soekarno Putri yang bersedia menjadi ketua umum PD kembali dikarenakan akan ada pengambil alihan ketum PDIP oleh tentu saja yang dituduh adalah Presiden Joko Widodo, dikarenakan melihat peralihan di Partai Golkar di mana ketum Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri dan akan diadakan pemilihan kembali, yakni yang diusung sementara ini adalah Bahlil Lahadalia, merupakan orang kepercayaan Joko Widodo. Hal
Hal senada juga disampaikan oleh Immanuel Ebenezer yang membantah pernyataan Megawati Soekarno Putri yang mengaitkan Joko Widodo yang akan mengambil alih PDIP. Kedua, kita lihat Pak Jokowi kan lagi fokus menjalankan program-program yang sudah ada di atas mejanya terkait IKN, kemudian proses transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi saya rasa tidak ada sedikit pun di benak Pak Jokowi terkait apa yang dilontarkan Bu Mega. Ada yang mau ngambil PDIP katanya. Kemudian saya maju lagi. Maksud saya gini, kalau Bu Mega mau maju lagi atau mundur dari PDIP kan itu bukan urusannya Pak Jokowi. Itu urusan Bu Mega. Nah, kemudian ada fitnah-fitnah misalnya disampaikan Pak Hasto. Ada menteri yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi akan mengambil PDIP. Maksud saya sebutnya namanya biar ini tidak menjadi semacam pernyataan-pernyataan yang menyesatkan gitu loh. Kan kita mau ke depan ini bangsa ini ada proses demokrasi, ya kita coba bicara hal yang lebih substantif ya. Ayo kita kuatkan demokrasinya. Kemudian ada problem-problem internal partai, misalnya Bu Mega mau maju. Kan Bu Mega mau maju udah lama kok. Ini semua orang tahu Bu Mega mau maju lagi dari PDIP. Jangan dikambing hitamkan Pak Jokowinya dong. Mau ngambil ahli gitu. Itu tidak, menurut saya itu sesuatu pernyataan yang menyesatkan lah. Pak, Jadi jangan mengambing hitamkan Pak Jokowi dikarenakan Megawati yang masih ambisi menjadi ketua umum PDIP. Hal ini tentu saja sepakat apa yang disampaikan oleh M. Kodari. Memang Megawati jangan-jangan yang masih tetap berambisi untuk menjadi ketua umum PDIP sehingga mengkambing hitamkan Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP. Tentu saja hal ini menjadikan sesuatu hal yang sangat tidak positif. Ya, memang ada kabar Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP. Ini disampaikan oleh Hasto Kristianto, seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi. Yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi ketua umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut itu adalah benar. Benar ya. Keinginan Jokowi menjadi ketua umum PDIP juga pernah disinggung Megawati yang sebenarnya sempat ingin pensiun dari dunia politik. Namun keinginannya untuk fokus berkumpul dengan keluarga itu. Itulah Hasto Kristianto yang menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri benar adanya. Memang Pak Jokowi ingin mengambil alih PDIP. Sementara Prabowo Subianto mengatakan ya terkait dengan ucapan Megawati Soekarno Putri yang ditinggalkan Koalisi Indonesia Maju Kim Plus, ya Prabowo menjawab tidak mengerti apa yang dimaksud Megawati Soekarno Putri, siapa yang ditinggalkan dan meninggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengerti ditinggal atau meninggalkan. Siapa yang meninggalkan siapa saya tidak mengerti. Oke. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkata jika partainya sering ditelikung hingga ditinggal sendirian terkait adanya wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus untuk menghadapi pilkada di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Megawati juga menyoroti momen pilkada 2024 dengan dinamika politik saat ini yang terkesan menghalangi seseorang mencalonkan diri ataupun berkoalisi dengan partai politik. Bahkan itulah berita mengenai Megawati Soekarno Putri yang mengeluh karena ditinggal sendirian, ditelikung, begitu kata Megawati Soekarno Putri, katanya ditelikung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus begitu ya. Makanya jangan sombong Bu. Makanya jangan sombong begitu ya, mentang-mentang, aduh, akhirnya Ibu Megawati Soekarno Putri ditinggal sendirian, nah, gitu Mas Bro. Juga deh, kalau lihat nih sekarang pilkada nih, yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu, dibuatlah apa namanya nih sekarang. Aku sampai denger liatin aja. Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan. Kasihan deh PDIP. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus.
Nek Kim plus tuh plusnya apa yuk? Hah? Itu namanya strategi, Bu. Ibu kan sudah hafal dalam berpolitik. Tikung menelikung itu namanya strategi politik. Jadi ya tidak usah baper. Ibu saja juga suka menelikung kan. Bagaimana menelikung Pak Jokowi, siapa, Pak Gus Dur ya, pada tahun 2009 apa 2010 ya. 99 ya gitu, mau 2000 ya waktu Gus Dur menjadi presiden begitu ya, ditelikung sama Ibu Megawati Soekarno Putri sama Amin Rais. Jadi sekarang sudah saatnya lah Ibu Megawati itu berpikir gitu loh. Makanya jadi orang itu jangan sombong, jangan suka menelikung ya. Sekarang ditelikung sendiri, curhat, ngambek, nangis-nangis katanya. Ibu Megawati Soekarno nangis-nangis. Jadi kamu mesti masuk ke tempat-tempat yang namanya kolong jembatan. Anak-anak yang tidak bisa sekolah harus kalian sekolahkan. Coba bayangin kalau mereka, Papa, Bu Risma saya nggak ada. Dia sampai nangis-nangis. Saya bilang, masa sih Bu Mbak Risma ada di TV, ada bapak-bapak tinggalnya di kandang kambing, kamu cari dapat kandang kambing, nggak ada yang melihara, jadi dapat makanannya. Ini saya bukan sok melankolis, enggak, itu kenyataan. Tanggung jawabmu adalah juga untuk mencari hal seperti itu. Fakir miskin harus diberikan apa? Dipelihara oleh negara. Dipelihara negara, Bu. Jadi siapa gubernur ya itu negara, tahu nggak? Kalau bupati itu negara, gitu. Itu jabatan doang. Masa nggak ada yang stunting segala? Kemiskinan ekstrim itu contohnya. Bayangin seorang bapak nggak dipelihara keluarganya, tinggalnya di kandang kambing. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Mbak Risma. Ketemu Pak Eri, Surabaya. Waktu itu ada kampung namanya 1001 malam. Saya suruh lihat, tadinya saya pikir gemerlapan. Ternyata di daerah itu adalah ada jembatan. Di kolongnya hiduplah rakyat kita. Apa kamu nggak punya nurani ya? Itulah Megawati Soekarno Putri, momennya ketika nangis-nangis menceritakan keadaan rakyatnya yang katanya menderita. Dan Megawati Soekarno Putri pun mendapatkan informasi dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini.